Ketika kalian berpikir luar biasa, maka kalian akan bertindak luar biasa. Ketika kalian bertindak luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu begitu indah. Terkadang keindahan itu selalu kita lewati hanya dengan kita menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Padahal keindahan hidup itu akan menjadi lebih sempurna ketika kita mulai dari mimpi-mimpi kita yang kita bangun dengan sempurna. Mimpi adalah kunci dari kesuksesan. Mimpi adalah miftahus surur, kunci pembuka dari kebahagiaan, kesuksesan. Tanpa bermimpi, maka kita seolah menjalani hidup ini seperti halnya mayat yang jalan, tidak ada tujuan. Dengan bermimpi, dengan memiliki impian-impian yang konkret dan detail, maka orang akan punya visi ke depan. Orang akan punya sesuatu yang ingin dicapai. Dengan demikian, mimpi adalah kunci. Ketika waktu adalah modal, kemarin kita bicara soal waktu. Waktu adalah modal bagi kehidupan, dan mimpi adalah kuncinya. Dan kalau kita berbicara soal syukur adalah kekuatan yang bisa mendorong kita menuju kesuksesan, kunci dari kesuksesan adalah memiliki mimpi yang indah. Memiliki mimpi yang indah, impian yang indah, itu wajib hukumnya untuk kita bisa menggapai cita-cita kita. Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengajarkan kepada kita, hiasi hidupmu dengan impian-impian yang indah. Bagaimana menghiasi hidup itu dengan impian yang indah? Ada satu ayat yang menarik menurut saya. Meskipun ini relevansinya kurang pas, tetapi soal azam ini lebih dekat dengan mimpi. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita punya azam, punya keinginan, punya cita-cita, punya impian, maka kita harus berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Allah membuka kesempatan untuk kita punya keinginan apa saja. Keinginan apa saja, cita-cita apa saja, dan mimpi-mimpi apa saja. Karena dengan mimpi, hidup itu menjadi lebih hidup. Coba bayangin pemirsa, kalau kita hanya menjadi orang yang bangun tidur sampai tidur lagi tanpa keinginan, tanpa tujuan, tanpa impian. Bayangkan hidup itu akan seolah-olah hambar. Hidup ini akan seolah-olah biasa-biasa saja, normal-normal saja. Ketika kita mempunyai satu target, punya impian, oh besok kita harus sekolah, kita harus memiliki kekayaan, kita harus memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak, memiliki rumah. Dengan target-target dan capaian-capaian yang kita bangun di alam bawah sadar kita. Kata Sigmund Freud itu kan alam ada tiga alam bawah sadar, ada alam sadar, ada alam atas sadar. Membangun mimpi, mimpi itu wajib dibangun, tetapi harus dengan visualisasi yang jelas. Kadang-kadang orang sering membangun mimpi tanpa visualisasi yang jelas. Jadi kalau menginginkan, ya Allah saya ingin uang, uang berapa yang kamu inginkan? Itu harus tervisualisasi dengan jelas. Ya Allah saya ingin sukses apa, dalam bidang apa, itu harus detail. Dengan mendetailkan itu, memvisualkan itu, maka kita dalam imajinasi kita, otak kita, akal kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita akan terlibat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dengan mewujudkan mimpi-mimpi itu, kita semakin tahu step by step, kita akan tergerak dengan kekuatan yang dahsyat. Tanpa mimpi, tidak ada kekuatan yang dahsyat yang menyertai langkah-langkah kita dalam sehari-hari. Mimpi itu adalah hal yang istimewa. Kita bisa konstruk satu mimpi dalam catatan, dalam tulisan, dan bahkan dalam gambar kita visualisasi. Visualisasi mimpi adalah bagian dari law of attraction,
bagian dari mengattract, hukum tarik-menarik, mengattract apa yang ada di alam semesta yang Allah berikan. Sungguhnya Allah itu membuka nikmat kita yang luar biasa. Kita itu unlimited potensial, pribadi yang unlimited. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu jelas. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim, diciptakan dalam keadaannya sebaik-baiknya. Unlimited, tidak ada batasan untuk manusia. Bahkan Allah juga mengingatkan kita, kalau kamu manusia ya ma'syarul jinni wal insi, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fangfudhu la tangfuduna illa bisultan. Jelas Allah itu nantang kepada kita manusia dan jin untuk kemudian kita punya impian yang luar biasa, yang dahsyat untuk menembus cakrawala langit dan bumi, menghias cakrawala langit dan bumi. Bagaimana? Fangfudhu, teroboslah cakrawala langit dan bumi. La tangfuduna illa bisultan. Tidak akan kamu mampu menembus cakrawala langit dan bumi kecuali illa bisultan. Bisultan itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan daya dorong mimpi, dengan imajinasi, dengan visualisasi yang dahsyat, yang detail, dan kemudian ini akan mendorong kita untuk berbuat lebih kuat, lebih baik, lebih hebat. Seringkali kita merasa puas dengan impian-impian kecil kita. Maka bermimpi jangan kecil-kecil. Oh, jangan, nanti kalau bermimpi terlalu besar katanya tulul amal. Beda. Tulul amal itu tinggi, angan-angan yang kemudian tidak dibarengi dengan tindakan, tidak dibarengi dengan langkah-langkah konkret, tidak dibarengi dengan mitigasi bagaimana plan A, plan B, plan C-nya. Kalau kita punya impian, maka kita harus punya multiple way, banyak jalan menuju impian dan mimpi itu. Jadi ketika kita memvisualisasikan satu impian, kita bisa merebusnya dengan banyak jalan. Jalan A kalau mentok, bagaimana pakai jalan B? Jalan B mentok, biasanya Allah kalau menutup satu pintu, pintu yang lain pasti dibuka. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar. Sama dengan kisah seorang pemuda yang gagah perkasa, dia menginginkan bisa memecah batu besar seorang diri. Dengan palunya yang besar, dia coba pukul sampai 99 kali. 99 kali palu itu dipukul. Akhirnya pemuda itu menyerah karena batunya tidak ujung pecah. Pemuda yang gagah perkasa mukul batu 99 kali dan nggak pecah-pecah. Dia menyerah di ke-99. Tiba datanglah seorang kakek-kakek tua renta yang kemudian dia melihat sosok anak muda ini dan melihat anak muda ini. Wahai anak muda, kenapa engkau kemudian bermurung durja, mukamu muram, dan engkau membawa palu yang besar di tengah batu yang besar juga? Bapak tua, saya sudah mencoba menghancurkan batu ini. Saya punya impian, punya cita-cita memecahkan batu ini, dan batu ini akan saya jadikan rumah. Ternyata 99 kali pukulan, saya tidak mampu memecahkan batu ini. Impiannya kemudian seolah-olah mentok hanya dengan 99 langkah dan jalan. Tapi bapak tua ini, cobalah nak, berikan palumu kepada aku. Nggak mungkin, saya yang gagah perkasa ini nggak mampu memecahkan batu ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghitung lemah dan kuatnya seseorang, tapi yang dihitung adalah kesungguhan untuk mewujudkan mimpi. Apa buktinya? Bapak tua itu kemudian memukul dengan tangannya yang lemah, kemudian memukul batu itu dan menggerakkan palunya ke batu. Hanya dengan pukulan kecil, batu itu kemudian jadi pecah. Anak muda ini kemudian bertanya, wahai bapak tua, ilmu apa yang bapak tua punyai? Bapak orang sakti, bapak orang hebat. Oh tidak nak, kamu kurang sedikit lagi yang kamu harus miliki. Apa yang harus kamu miliki dalam menggapai mimpimu, menggapai cita-citamu? Kesabaran, sedikit lagi satu langkah. Coba bayangkan kalau kamu mukul batu ini 100 kali. Saya yakin batu ini akan pecah dan Allah akan membuka jalan bagi kamu. Seringkali orang memiliki mimpi, tetapi terus indahnya mimpi itu dibawa tidur. Tidak bangun dan kemudian merealisasikan mimpi itu.
konstruk mimpi itu, gambar, visualisasikan mimpi itu seolah-olah nyata dalam visualisasimu, dalam imajinasimu. Kalau kamu pengen punya rumah yang hebat, yang dahsyat, maka gambar dengan gambar visual dan kemudian bayangkan setiap hari. Kalau engkau pengen bermimpi bisa umroh, bisa haji, baca sholawat dan imajinasikan Mekah dan Madinah. Insya Allah kamu akan datang ke Mekah dan Madinah. Mimpi-mimpi itu harus tervisualisasi dengan detail, harus terafirmasi dengan detail, sehingga apa yang engkau dapatkan bisa betul-betul tercapai dan terwujud dengan baik. Mari kita bermimpi, karena bermimpi itu gratis. Kalau kalian semua atau kita semuanya bermimpi aja tidak berani, jangan berharap kesuksesan itu akan terwujud. Mimpi adalah kunci dari kesuksesan. Tanpa mimpi, tanpa impian, maka tidak akan ada kesuksesan yang luar biasa. Ketika kalian berpikir luar biasa, maka kalian akan bertindak luar biasa. Ketika kalian bertindak luar biasa, maka hasilnya juga akan luar biasa. Karena Allah bersama orang-orang yang luar biasa, baik dalam bermimpi, bertindak, berdoa, dan melakukan segala sesuatu. Allah tidak akan pernah mensia-siakan amal ibadah, tindakan, usaha, dan apapun yang diinginkan oleh hambanya. Semua akan dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum, doa. Kalau masih belum sukses, kenapa saya sudah punya impian, sudah detail, sudah terafirmasi, sudah tervisualisasi dengan jelas. Kenapa kok ini belum sukses? Nah ini, berarti ada yang kurang. Kesungguhanmu yang kurang. Doamu yang kurang. Doa kita yang kurang. Kesungguhan kita yang kurang. Ketika kesungguhan dan doa kita sudah pas, klop, saya yakin pada titik itu Allah akan membukakan kesuksesan untuk kita. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk bermimpi. Kalau dengan bermimpi saja tidak berani, maka jangan berharap kesuksesan. Mulailah hidup ini dengan impian-impian yang positif dan kita buka kembali peluang apa saja dengan cara-cara berpikir yang positif. Karena kita memulai dengan impian yang positif, maka harus berpikir positif, bertindak positif, dan kemudian hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Insya Allah hidup dengan penuh impian akan menjadikan kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang dimana kita tidak pernah punya impian.